Oke, kita akan menuju ke Liga Inggris sekarang di mana Chelsea mampu untuk bisa meraih kemenangan. Ini back-to-back wins yang sangat impresif. Liverpool di pekan sebelum international break dan kemudian Nottingham Forest dengan ada korban yang tentunya membuat kita juga nggak terkejut sebenarnya dengan prestasi dari Ange Postecoglou. Dalam waktu singkat sudah diberhentikan oleh Mr. Marinakis dan Chelsea sedang dalam kondisi yang luar biasa menarik dan mereka tentunya juga ingin terus meramaikan persaingan di papan atas untuk bisa mungkin mendekat dengan tim-tim di top 2. Aldi bawah. Oh ya, sebenarnya skor 3-0 atau 0-3 dari Chelsea, gue bilang nggak menggambarkan jalannya laga. Chelsea bukan yang seimpresif itu, banyak sekali clumsy decision dari pemain dan juga ini gue bilang sulit sekali bagi Chelsea untuk stay atau finish laga dengan 11 pemain. Pasti ada aja kartu merah yang nggak penting keluar dan semalam dari Malo Gusto yang dijadikan sebagai midfielder ya, bukan menjadi right back gitu. Jadi buat gue sebenarnya kalau Chelsea menang 3-0 ya udah ini checklist aja, mainnya cukup oke, nggak begitu impresif. Lihat bahkan XG-nya mereka di bawah Nottingham. Ya artinya memang mereka nggak seimpresif itu. Ini Nottingham yang lagi jelek. Bahkan kalau kita compare dengan Nottingham tahun lalu yang begitu impresif, punya lini pertahanan yang segitu compactnya. Ini jauh dari kata Nottingham yang itu dengan trio M di belakangnya. Jadi buat gue nggak begitu impresif, tapi jauh dari itu lebih dari cukup untuk Chelsea tetap dapat 3 poin. Masalahnya apakah konsistensi ini tetap bakal ditunjukkan oleh Chelsea untuk tetap bikin gol, walaupun dengan proses yang gue rasa nggak begitu meyakinkan. Tapi yang harus gue puji adalah bagaimana Reece James. Gue sampai merhatiin ini umurnya berapa sih orang? Masih 25 ternyata. Masih muda. Cuman injury-nya aja yang itu dia. Tapi leadership-nya leadership-nya terus juga bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang benar-benar command the game. Dari belakang loh dia, tapi bisa benar-benar command the game, benar-benar menjadi orang yang di looking up to gitu di tim sebesar Chelsea gitu. Jadi buat gue selama Reece James ini nggak cedera, bisa bermain week in week out, gue rasa Chelsea kalaupun tadi lu bilang targetnya ke Eropa bukan hal yang berlebihan untuk Chelsea punya target untuk masuk Eropa lagi. Binter Singh, apakah fair bagi Marinakis dan Forest menyingkirkan Ange Postecoglou dalam durasi yang sangat singkat 8 laga tanpa bisa meraih kemenangan? Apakah itu fair untuk memecat dia bahkan hanya beberapa saat setelah full time whistle juga? Ini cara-cara menarik dari Marinakis yang sebelumnya sempat membuat heboh di Nottingham dengan memecat Nuno Santo yang merupakan pelatih yang sangat dicintai dengan outcome prestasi yang jelas membawa ke Europe dan juga luar biasa di Premier League di musim lalu. Ya itu masalah awalnya kan, kenapa mau ribut dengan pelatih Nuno? Padahal Nuno ini kan sudah oke. Walaupun dia mungkin ownernya ingin agar Forest bisa masuk Champions ya, kalau nggak salah yang dia marah itu lawan Leicester City di satu game kan. Tapi sebetulnya bagi Forest bisa berada di papan atas saja sudah hebat dengan materi pemain yang mereka punya. Karena dia ribut dengan pelatih itu keluar walaupun fans tetap dukung pelatih baru. Tapi Ange kan bukan miracle man. Bukan orang yang bisa membuat mukjizat dalam waktu yang cepat. Apalagi tentu Forest mungkin para pemainnya harus beradaptasi di awal musim dengan pelatih yang baru yang sistemnya jauh berbeda daripada Nuno. Karena Nuno ini mainnya pragmatis kan, banyak counter attack dan itu membuat Forest banyak mendapatkan poin bahkan di partai away, bukan cuma di home. Tapi ketika Postecoglou itu mainnya lebih menyerang, lebih mengandalkan permainan terbuka, maka Forest bisa menciptakan peluang. Tapi problem mereka tuh finishing, contoh ya, lawan Chelsea. Forest yang banyak mendapatkan peluang, banyak di menit-menit awal, tapi mereka gak bisa finishing. Nah kalau tim lu gak bisa finishing, kadang-kadang bisa kena bumerang gitu, dan itu terjadi. Dan Chelsea sebetulnya bukan tim yang kuat di pertahanan. Banyak loh mereka sering buat kesalahan tuh, Forest juga dapat peluang karena kesalahan para pemain mereka di belakang. Tapi dalam menyerang, Chelsea ini tim yang bagus, tim yang oke, karena sistem mereka itu memungkinkan mereka menyerang dengan cepat, main transisi. Bahkan kalau sekarang kita melihat klasemen sementara, Chelsea adalah tim produktif kedua setelah City. Tapi mereka tidak punya Erling Haaland, tidak punya striker seperti Haaland, tapi mereka bisa cetak banyak gol. Problem is bahwa sering pemain mereka kena kartu merah, sudah ada 3 kartu merah yang bisa juga change the game kan, seperti lawan MU, seperti yang gue bilang di sini, lagi-lagi nih ada rekam jejak digitalnya. Cek aja, ya kan, gue gak akan mundur lah dari pernyataan gue. Bahwa seharusnya di itu match kalau 11 lawan 11 belum tentu MU menang. Tapi karena ada Sanchez mendapatkan red card, jadi kan tiba-tiba kan goyah tuh Chelsea. Tapi Chelsea harus punya sosok yang tangguh di center back. Nah mungkin ini yang menjadi PR bagi Maresca, mungkin juga karena ada beberapa pemain cedera kan, Colwill, Fofana. Jadi selalu ada perubahan di duet center back kalau nggak salah, betul. Nah itu yang menjadi masalah. Kalau di fullback tampaknya dia udah dapat nih Reece James, seperti yang tadi Aldi katakan sudah matang, walaupun usianya masih muda, kapten tim lu juga ya sekarang ya.
Dan sempat juga dulu tuh dia di target Madrid, tapi akhirnya Madrid ambil Trent. Terus di sebelah kiri ada Cucurella. Itu sudah oke, tapi center back ini mereka gak ada. Jadi kalau Chelsea mau konsisten, mereka harus kuat dulu di center back ini. Kalau sudah kuat, baru gue pikir mereka akan bisa konsisten, dan kalau untuk lolos ke Eropa sudah oke Chelsea. Chelsea tim yang terus bersaing keras di Premier League dan hasilnya luar biasa di 2 laga terakhir mereka. Dan satu lagi tim dari London yang juga sudah mulai merubah situasi mereka secara luar biasa. Spurs. Apa Spurs? Thomas Frank yang kemarin Brentford. di comeback sama Aston Villa. Ini kita akan bicara tentang Arsenal. Arsenal di Craven Cottage tampil begitu profesional, mencetak gol, kemudian defensively sangat sound, sangat nyaman mereka untuk bisa menutup celah-celah yang coba dimanfaatkan oleh Josh King dan kawan-kawan. Dan ini adalah result yang sangat penting karena 2 musim berturut-turut ya, tidak ada hasil positif yang didapat oleh Arsenal bertandang ke Craven Cottage. Dan juga jangan lupa tim-tim seperti Fulham dan sebelumnya ada West Ham yang juga sudah dikalahkan oleh Arsenal adalah tim-tim yang biasanya justru akan membuat perjalanan Arsenal menuju title itu terhenti. Sabtu dengan apa yang sudah disajikan oleh Arsenal dengan penampilan yang sangat balance dan terukur ini sangat berbahaya tentunya bagi para pesaing seperti Liverpool dan Man City. Ya dari berapa musim kebelakangan gue selalu bilang tim yang dari sisi permainan yang menurut gue paling baik, paling rapih, paling balance antara bertahan dan juga nyerang ya Arsenal gitu. They know what they're doing lah. Dengan Arteta, banyak yang bilang Arteta out dari kemarin-kemarin, gue bilang no, trust the process. Gue selalu bandingkan Arsenal sebelum Arteta dan juga setelah Arteta apa yang bisa dia ubah. Dan makin kesini makin nunjukin kualitas dan juga kalau kita bicara kedalaman squad. Itu kan yang selalu menjadi masalah dari Arsenal. Terutama ketika Saka bermasalah, ketika Odegaard bermasalah kan kita selalu berbicara seperti itu gitu. Tapi sekarang tanpa mereka pun mereka tetap bisa tampil konsisten. Perubahan di tengah, mau Zubimendi kayak main dulu kan begitu Partey cabut nanti gimana ya Arsenal tanpa Partey nggak masalah. Ada Merino, ada Zubimendi, depan masih ada Madueke, masih banyak banget pemain-pemain yang bisa dirotasi yang belum balik dari ruang terapi. Masih ada Havertz, ini squad yang tebel banget yang membuat persentase mereka untuk menjadi juara semakin besar. Dan juga yang nggak boleh kita lupakan adalah faktor defense. Itu menurut gue yang tim yang layak menjadi juara adalah tim yang defense-nya kuat. Dan ini yang dilakukan oleh Arsenal. Baru 3 kali kebobolan ya, baru 3 kali, 5 kali clean sheet. Itu tidak mudah. Selama lo hanya mencetak 1 gol, lo nggak bisa kill the game dengan nambah gol. As long as lo nggak kebobolan, that's enough. Itu kan yang terjadi pada timnya Fergie pada saat itu juga lawan Bolton ya 1-0, selalu menang dengan skor-skor tipis. Tapi ketika lo harus menang ya lo menang. Nah Arsenal sedang berada dalam trajektori seperti itu. Jadi ya bakalan kita melihat Arsenal mungkin sampai pekan-pekan terakhir lah ya. Mereka akan ada terus di papan atas. Ya, ini Tapi sebuah bisa gak juara? Nah, Sampai ini akhir nanya. Itu lu gak boleh ngomong pas akhir. Lu harus yakin dong ngomong bisa juara atau enggak. Enggak, lu jangan pelin-pelan dong juara atau enggak. Gitu Kan aja. gue bilang juaranya City. Loh, Mungkin. Iya, Mungkin. City. Gua juga bilang bahwa City akan ada juga rekam jejak digitalnya. Ini ada buktinya semua. Gua pernah mengatakan sabar. City akan naik dan City sekarang Make nomor sense. 2 kalau nggak salah. Iya, betul. Selalu make sense. Iya, kan gue bilang make sense. Bukan nonsense. Kecuali gue bilang nggak make sense Bang. Boleh lu protes gue bilang. Ya, make sense. Udah. Salah lagi. Binder, Apa Arsenal, lo terkejut nggak dengan prestasi mereka saat ini, dengan balance yang tercipta, dengan signings mereka yang luar biasa di musim panas, defensively sangat-sangat sound, dan memang ada yang dikorbankan mungkin explosivity dari permainan mereka dengan passing game yang mungkin dulu luar biasa dahsyat dan cepat, sekarang agak berkurang temponya, diperlambat, tapi untuk memperkuat pertahanan dan dari set pieces kembali juga sangat influential ini gol-gol yang tercetak dari bola mati bagi Arsenal. Ya kalau yang gue ikutin perdebatan di sosial media ya di antara fans Arsenal yang berada di Inggris, mereka kecewa dengan hasil akhir ini. Mereka kecewanya seperti ini, why only 1-0 gitu. Tapi kalau bagi gue yang lebih realistis, ya udah 1-0 pun no problem. As long as you get the 3 points, asalkan tim lu bisa mendapatkan 3 poin. Karena bagi Arsenal kalau menurut gue setelah 2 atau 3 musim terakhir nih mainnya menghibur ya, banyak gol. Wah, mainnya dengan ball possession persentase tinggi, bisa dominate the game, tapi gak bisa juara. Ya udah kalau Arteta mau sedikit ngerubah cara tersebut, main lebih smart gitu. Artinya kalau sudah unggul, main lebih compact ya, bukan defensif. Gue gak ngatakan defensif karena Arsenal gak bisa main defensif itu sebetulnya. Mereka akan membuat banyak kesalahan karena mereka punya banyak pemain yang bisa bermain ofensif.
Kalau lu minta tim seperti Arsenal parkir bis, yang dikhawatirkan tuh bisa ada kesalahan di antara para pemain mereka. Jadi oke, kalau mereka mau main sedikit berbeda, tapi mereka bisa menang. Tapi sekarang yang menjadi masalah bagi Arsenal seperti yang gue katakan di awal musim pada saat gue siaran di sini, gue khawatir dengan Gyökeres ini. Karena Gyökeres ini dibeli sebetulnya nih untuk score goals because he's a natural striker. Dilihat juga rekam jejak dia walaupun di Portugal ya. Tapi kan diharapkan ya lu cetak gol gitu. Tapi yang seperti gue pernah katakan sebelumnya, ini pemain banyak gaya. Dia kena karma juga. Lawan Leeds dia cetak gol individu. Cetak penalti banyak gaya. Habis itu lawan Forest cetak gol tap in. Dari Madueke. Habis itu banyak pertandingan dia sulit berkembang. Padahal gayanya cuma satu begitu. Nah itu, ya kan? Tuh dia tutup mulut atau tutup kepala? Tutup mata, enggak tutup mulut ya. Oke, makanya itu gue kebanyakan bacot juga sebenarnya. Terus jadi maksud gue apa? Tapi kan gue ngomongnya kan Benar, iya, bukan nonsense. Bahkan iya. Ya oke. Gyökeres Jadi yang gue golnya belum nongol ya. gue jadi lupa lu mau ngomong apa. Jadi muter-muter. Laga-laga penting. Banyak belum gaya. nongolin ya. Nah itu, jadi maksud gue Gyökeres ini harus bisa mencetak gol. Yang gue khawatirkan nanti nih setelah putaran pertama itu the real test for Arsenal. Oke. Di situ mereka harus bisa mencetak gol lawan tim-tim yang mungkin lebih bugar daripada mereka karena tidak bermain di Eropa. Ini English Premier League loh. Tim yang di papan bawah pun bisa membuat kejutan nanti lawan mereka kalau energi para pemain mereka tuh sudah terkuras di Eropa. Jadi Gyökeres sudah harus mulai mencetak gol. Walaupun sekarang yang cetak gol Trossard. Ya gue happy. Oke. Tapi yang gue khawatirkan jangan sampai nanti ada deadlock. Gyökeresnya juga agak berkembang. Havertz mungkin belum bisa comeback ke tim. Saka mungkin nanti cedera lagi. Siapa yang akan mencetak gol? Kan susah. Itu aja. Dua nama yang memang sempat dikritisi, Trossard dan juga Martinelli dalam beberapa pekan terakhir menjadi figur-figur kunci. Tapi lo melihat peran dari Calafiori ini seperti apa? Karena ini pemain yang ternyata punya pengaruh luar biasa dan attacking wise juga membantu dia untuk bisa maju sangat tinggi dengan kualitas yang dia miliki juga untuk terlibat di serangan. Kalau satu hal dari Calafiori yang jelas adalah dia punya physical appearance yang bagus. Dimana dia emang sukses di Italia juga, di tim kayak Roma juga bagus, masuk air ke timnas juga. Dan roaming, dia tuh bener-bener everywhere di lapangan. Dan kita juga ada satu gol yang dianulir karena offside, gol dari seorang Calafiori yang shotnya juga cukup bagus, clearly offside. Tapi kok bisa ada di posisi itu juga hal yang luar biasa. Dan bagaimana dia juga bisa bergantian dengan MLS, di back kiri dia bisa koordinasi dengan back tengah lainnya juga cukup oke. Ya ini penting gitu. Dan kalau tadi lu tanya juga soal Trossard dan juga Martinelli, ya bukan dua nama yang mungkin orang bilang bakal akan menjadi figur-figur penting. Tapi beberapa pekan terakhir di laga-laga kita deadlock, bisa loh dia menjadi orang yang step up dan akhirnya menjadi perubah keadaan. Ya mungkin ini yang beruntung Arsenal miliki, walaupun memang dipersiapkan oleh juga Arteta dalam sekian tahun gitu. Memang dipersiapkan oleh harmoni yang sangat penting. Dan keberadaan dan juga kedalaman squad juga yang sangat tebal gitu. Kita tadi udah jelasin sama Mas Haryo. Ini squad sebenarnya belum fully comeback, masih banyak yang di ruang di meja visio gitu. Banyak sekali pemain yang masih cedera gitu. Udah bayangkan kalau nanti tadi ngelanjutin kata Bang Binder, begitu putaran kedua pemain kayak Jesus kembali, Havertz kembali, Madueke mungkin kembali juga. Arsenal gue harap akan lebih siap gitu. Nah tadi ada juga yang komen kalau sampai nggak juara kebangetan, gue setuju. Dipecat gak Arteta? Gue bilang dipecat. Kayaknya dipecat. Pemain dipecat karena kondisinya Liverpool turun, City emang bangkit, cuman startnya nggak sama kayak Arsenal gitu. City di awal musim emang goyang lah gitu. Ini harusnya meskipun sekarang cuma beda 3 poin dan baru pekan ke-8, gua ngerti baru ke pekan 8 terlalu cepat untuk bicara juara, tapi ini sekarang di tangan Arsenal gitu loh. Bisa nggak konsisten gitu. Tadi gue ngerti juga keresahan, concern dari Bung Binder. Kalau Arsenal deadlock dan punya striker yang nggak bikin gol, itu akan jadi problem. Masalahnya sekarang Arsenal cuma satu strikernya, Gyökeres doang. Beda sama tim yang punya 2 striker, contoh Liverpool, Isak dan juga Ekitike. Kalau satu nggak bikin gol bisa diganti dengan striker lain yang punya momen untuk dia nunjukin kualitas. Tapi dua-duanya tumpul. Nah itu. Ya itu dia. Itu kan salah timnya ya kan. Kalau di atas kertas kan bisa satu tumpul, satu nunjukin gitu lah kan, saling dukung. Arsenal cuma satu. Apakah nanti di winter transfer Arsenal datangin satu striker lagi? Enggak lah, udah gak ada duit. Gua nggak apalagi yang nggak udah full. Udah full lah. Udah keluar semua uang. Gue seneng dari Arsenal tuh semakin rata gitu ya. Distribusi pencetak golnya tidak lagi bersandar. Dan tadi nyambung Calafiori kan ketika dia datang itu kan
emang Arteta pengen memberikan balance di sisi kiri. Karena dia tahu gimana peran ya seorang pemain dari wingback, tapi dia bisa ngasih influence yang besar di sisi kiri. Kan Arsenal berapa musim kan timpang ke kanan tuh. Karena semuanya datang dari kanan, Saka di situ sama Odegaard selalu bareng di situ, ngebuka ruangnya selalu dari kanan. Dari kiri ya lo cuma ngandelin speednya Martinelli doang gitu. Tapi Calafiori dia bisa give balance. Ada keseimbangan di lini tengah dan dia juga bisa ngasih something atau offer something untuk sisi ofensifnya. Berapa kali kan tadi kita bicara dia kok positioningnya bisa tepat terus tuh. Tiba-tiba bisa nembak, ada ruang tembak kosong, ada positioning yang bagus dalam kotak penalti. Ya itu semuanya kayaknya mengarah pada ya Arsenal menjadi tim yang jauh lebih lengkap. Ya, artinya mereka lebih bersabar lah kali ini ya dalam proses serangan mereka. Gue ngelihat Arsenal lebih bersabar dan satu hal yang gue ngelihat positif bahwa tanpa Saka pun mereka masih bisa menang sebetulnya. Ini penting banget loh. Ini penting karena Saka pemain yang paling sering dilanggar kan. Takutnya tuh kayak musim lalu, wah Saka cedera, udah repot banget mau menciptakan peluang. Nah kali ini enggak. Tapi the question is kalau gak ada Gyökeres, gak ada Havertz, siapa yang jadi striker? Merino. Oke, dan yang menjadi hal yang